Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya. Baik, kali ini ketemu lagi bareng Bu Eka ya. Hari ini jadwalnya di jam 1 sampai jam ketiga. Seperti yang sudah kalian ketahui, kita akan belajar apa ya? Jadi kita akan belajar IPAS. Nah, sebelumnya seperti biasa sebelum memulai pembelajaran ada baiknya nih kita berdoa dulu. Mungkin Mbak Dia bisa dibantu doa dulu. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Dia sudah memimpin doa teman-teman. Nah, sebelumnya Ibu mau izin pasang LCD dan juga mau share screen ya, mau membuka PowerPoint-nya. Baik, kalau sudah tampil, nah sekarang seperti biasa nih sebelum mulai pembelajaran kita biasanya kan ada ice breaking. Siapa nih yang mau bantu memimpin ice breaking? Baik, Mbak Ika, silakan Mbak Ika dibantu pimpin nih tepuk SMK-nya. Siap, Ibu. Iya. Oke, teman-teman, dari Bu Eka kebetulan saya diminta untuk membantu. Jadi untuk yang ice breaking-nya yang kenceng ya, biar semangat. Di SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Mbak Ika, terima kasih. Luar biasa anak-anak. Semangat sekali hari ini. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mas Madi sehat? Sementara sehat, Ibu. Sehat, wah terlihat dari wajahnya berbinar-binar ya. Mbak Ika, gimana perasaan hari ini? Seneng sih, Bu, cuma agak lapar, Bu. Lapar. Ya wes, habis pelajaran Bu Eka nanti boleh ke kantin ya. Siap, terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih. Yang lainnya sudah saya lihat berbinar-binar semua, berarti sehat semua, siap mengikuti pembelajaran IPAS ya. Ya, Bu. Siap, baik. Kalau gitu Bu Eka lanjut deh ya. Nah, anak-anak, jadi untuk pertemuan kita kali ini tujuan pembelajarannya itu adalah nanti anak-anak bisa menyusun pengetahuan dari berbagai video dan grafik tentang bencana kebakaran di pemukiman. Kemudian nanti anak-anak bisa membuat poster mitigasi bencana kebakaran di pemukiman dan nanti mampu mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam poster mitigasi bencana kebakaran. Nah, dari tujuan pembelajaran ini tentunya sudah terbayang ya proyek yang akan kita kerjakan apa nih hari ini gitu ya. Nanti Bu Eka juga akan sampaikan apa sih proyek yang harus kita kerjakan. Baik, nah tema proyek kita pada pertemuan ini adalah mitigasi bencana kebakaran di pemukiman dengan produk berupa, ya betul, poster mitigasi bencana kebakaran di pemukiman. Nah, coba nih, sekarang Bu Eka punya nih sebuah grafik kejadian kebakaran. Coba dicermati dari rekap kejadian kebakaran menurut penyebab ini, manakah penyebab kejadian yang paling sering terjadi atau grafiknya paling tinggi gitu ya. Di sini ada 4 ya, ada 4, jadi ada kita abaikan lainnya nih. Ada kompor, ada lampu, ada listrik, ada rokok. Nah, yang mana nih dari keempat penyebab ini yang paling tinggi menyebabkan Listrik, Bu. listrik? Mbak Ika, Mbak Isa tadi apa Mbak Isa? Kompor. Kompor. Iya, coba yang lain. Rokok, Bu. Rokok. Iya, kita tampung dulu. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau saya listrik, Ibu. Kalau Mas Made listrik, baik. Iya, sama dengan Bu Ika ya. Ada lagi? Nah, baik anak-anak. Coba kita cermati bersama nih. Kira-kira kita mau klarifikasi jawaban kita tadi.
Ada yang bilang kompor. Kompor itu kalau kita lihat di tahun terakhir, tahun 2020 itu angkanya adalah 18. Kemudian kalau rokok malah 0 ya. Betul nggak? Ya, rokok 0. Iya, Terus kalau listrik berapa listrik? 37, Bu. 37. Baik, ada 0, 3, 18, 37. Berarti yang paling tinggi yang mana ya? 37, Bu. 37 itu apa? Listrik, Bu. Listrik, Bu. Listrik, betul sekali. Jadi penyebab kebakaran yang paling tinggi yang ada di Kota Bandung dari tahun 2016 sampai 2020 itu adalah apa? Listrik. Nah, jadi sudah terjawab ya dari grafik tersebut, penyebab kebakaran tertinggi adalah listrik. Nah, Bu Eka juga punya beberapa video nih, silahkan disimak ya. Belasan rumah warga di kawasan Kampung Nelayan, Cilincing, Jakarta Utara dilalap si jago merah pada Minggu pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet dan membakar 12 bangunan semi permanen yang dijadikan tempat tinggal ini. Selain itu, api membakar 3 unit perahu nelayan yang bersandar di rumah warga. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga menduga kebakaran terjadi karena korsleting. Awalnya meledak, Pak. Meledak gitu. Api pas gede itu. Kan saya lagi tidur langsung bangun ada api gede, meledak gitu. Udah saya langsung pada nyiram-nyiramin kan. Nyiram-nyiramin dia udah nggak kuat. Keburu nyamper ke sini. Apa air datang di belakang tuh baru ada radahan dikit. Cuman ini udah habis ini nggak ketolong ini, udah keburu gede gitu. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengarahkan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Nah, dari video tadi diduga penyebab kebakaran di pemukiman itu, penyebab kebakarannya diduga apa ya tadi disampaikan? Konslet, Bu. Konsleting listrik Bu. ya? Oke. Iya, betul. Nah, Ibu juga masih punya video berikutnya nih. Coba disimak ya. Nah, tadi kan disampaikan penyebabnya adalah konsleting listrik. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan gimana sih caranya mencegah konsleting listrik di rumah? Kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di Indonesia, terlebih di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya. Tahukah Anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab pemilik rumah? PLN hanya berwenang sampai kWh meter pelanggan. Selain itu, PLN juga akan memasang alat pengaman pada kWh meter, sehingga jika terjadi arus pendek atau korsleting listrik, maka seluruh listrik di rumah akan padam. Namun ada kalanya alat pengaman tidak bekerja saat terjadi korslet. Ini akibat jika kWh meter atau sekring di otak-atik sendiri. Salah satunya apabila MCB atau miniatur circuit breaker yang ada di kWh meter diganjal atau di-bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak. Apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan PLN. Tentunya tindakan ini sangat berbahaya karena tanpa pengaman. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran? Pertama, jangan otak-atik meter listrik sendiri. Jika ada kendala, dapat langsung menghubungi kontak center PLN 123. Kedua, cek instalasi arus listrik, maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel, serahkan kepada instalir yang paham instalasi listrik rumah. Ketiga, cek steker di rumah Anda. Jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya, sebaiknya segera diganti. Serta jangan menumpuk steker secara berlebihan,
karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran. Dan terakhir, gunakan peralatan listrik yang berkualitas. Jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah. Listrik memang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dengan kita memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah, tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Oke, baik ya. Tadi sudah kita tonton bersama beberapa video terkait dengan kebakaran di permukiman. Karena dari berbagai penyebab kebakaran di pemukiman, salah satunya itu akibat dari korsleting listrik ya. Nah, untuk mitigasi korsleting ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Tadi kan sudah ditonton videonya tuh untuk menghindari korsleting listrik. Apa yang bisa dilakukan? Nah, ada beberapa. Jadi silakan ingat kembali. Nah, salah satunya itu kita bisa membuat media sosialisasi berupa poster mitigasi gitu ya. Jadi bagaimana nih untuk membuat masyarakat atau teman-teman kalian nanti paham bagaimana mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran di pemukiman gitu ya. Nah, salah satunya dengan membuat poster mitigasi yang menarik dan mudah dan memudahkan kita untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, nanti Ibu berharap anak-anak bisa membuat poster mitigasi terkait dengan kebakaran di pemukiman. Nah, selanjutnya anak-anak nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak untuk penyusunan poster. Kemarin waktu pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah sampaikan nih bahwa hari ini kita akan membuat poster, kemudian anak-anak itu sudah menentukan media yang akan digunakan untuk membuat poster. Dan kemarin juga sudah disepakati posternya itu berupa multimedia ya. Jadi berupa gambar grafis, baik menggunakan Canva, menggunakan poster maker ataupun menggunakan PowerPoint gitu. Nah, sebentar silahkan anak-anak itu duduk bersama kelompok nggih. Kemudian siapkan aplikasinya, kemudian buat poster terkait dengan mitigasi bencana kebakaran di pemukiman. Nah, Ibu juga sudah menyiapkan nih rubrik penilaian poster. Kemudian nanti setelah selesai kita akan mempresentasikan dan juga mengumpulkan posternya gitu ya. Nah, ini contoh poster nih penanggulangan kebakaran. Nah, kalian bisa ATM gitu ya. Kemudian ini juga ada contoh dari poster yang lain. Silahkan berkreasi bersama kelompoknya nanti. Nah, anak-anak untuk rubrik penilaian poster yang akan Ibu ambil penilaiannya di sini ada 4 poin ya. Jadi ada poin pertama itu ada isinya atau teksnya, kemudian desainnya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa, dan ketersampaian pesannya seperti apa. Bisa ditangkap nggak pesan yang mau disampaikan dalam poster itu oleh pembaca gitu ya. Oke, nah berikutnya nanti saat presentasi juga ada kriterianya ya. Ini kenapa tabelnya jadi besar begini ya? Ya nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipahami nggih. Jadi aspek penilaian nanti ketika membuka presentasi, kemudian penyajian materi, waktu, kerjasama, kemudian bagaimana kalian membuat kesimpulan, kemudian bagaimana kalian menutup presentasi itu menjadi poin-poin penilaian buat Ibu ketika kalian presentasi. Anak-anak nanti seperti biasa karena kita melakukan diskusi kelompok, Ibu pengen kalian bisa melakukan penilaian diri ketika berdiskusi kelompok. Seperti biasa ini sudah sering ya kita lakukan ya ketika kita melakukan diskusi kelompok. Kemudian ada juga nanti penilaian antar teman. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan sebagai pembuka. Sekarang silahkan anak-anak duduk bersama kelompok, kemudian mulai membuat
posternya gitu ya. Silakan gunakan aplikasi masing-masing untuk membuat posternya. Bu Nusa keren nih, kelompoknya Bu Nusa nih. Tulisannya bagus, terbaca jelas nih Mbak. Oke, silakan Ya lanjut. Bu, makasih. Oke, nah sekarang waktunya kita mempresentasikan. Nah, siapa nih yang mau presentasi pertama? Kelompok siapa? Ayo. Baik Bu, di sini poster saya cuman gini Bu, ingat cara menggunakan apar begitu Bu. Dan Oke. cabut, arahkan, remas dan ratakan gitu isi. Waduh, keren. Wah, ini beda ini alat pengamannya ini yang disosialisasikan luar biasa kelompok Mbak Nusa ini. Baik, apresiasi buat kita semua dulu, tepuk tangan buat semua kelompok yang presentasi. Nah, anak-anak, sepertinya waktu untuk pembelajaran kita sudah mulai habis ya. Sebentar lagi sudah bel istirahat. Tapi sebelum istirahat, Bu Eka mau ngajak kalian melakukan refleksi. Nah, refleksi seperti biasa sudah Ibu berikan linknya di refleksi berbuka ya. Tapi selain itu Bu Eka juga mau dengar nih salah satu dari kalian menyampaikan refleksi secara langsung. Sebelum nanti Bu Eka juga baca di link refleksinya. Siapa yang mau melakukan refleksi pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, Mbak Ika. Gimana Mbak Ika refleksinya? Silakan disampaikan. Siap Ibu, kegiatannya membuat poster untuk mitigasi tadi untuk pencegahan kebakaran akibat konsumsi listrik. Kemudian untuk hal yang positif yaitu kita jadi tahu ternyata apa saja yang harus kita lakukan agar tidak terjadi konflik. Kemudian karena akibat konflik itu bisa terjadi kebakaran. Dan rencana aksi ke depannya Bu, saya pinginnya itu nanti poster ini selain tidak hanya sekedar lembaran, tapi juga nanti saya masukkan di TikTok Bu, jadi tidak hanya joget-joget aja, tapi hanya kayak gini. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Mbak Eka. Nah, untuk yang lainnya nanti Ibu baca lagi di lembar refleksinya. Jadi luar biasa ya pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah bisa membuat poster. Mbak Eka juga mengatakan bahwa jadi tahu nih mitigasi kebakaran tuh kalau akibat korsleting apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, rencana aksinya nanti mau bikin TikTok juga terkait dengan mitigasi kebakaran. Luar biasa. Bu Eka simpulkan pembelajaran kita pada hari ini jadi bahwa ternyata poster juga bisa digunakan sebagai media sosialisasi untuk mitigasi bencana kebakaran, karena melalui poster kita bisa memberikan informasi yang lebih menarik. Baik, sebelum ditutup, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Silahkan Mas Madi dibantu untuk pimpin doa. Ya, terima kasih Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan. Jadi kita berikan kelancaran dalam proses pembelajaran hari ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kerja masing-masing. Mulai selesai. Baik, terima kasih Mas Made sudah memimpin doa penutup. Anak-anak, Ibu ingatkan untuk pertemuan minggu depan kita akan membuat proyek berupa video. Kalau sekarang buat poster, minggu depan kita akan membuat video mitigasi bencana kebakaran. Nah, tadi juga Ibu sudah share beberapa alat dan bahan yang harus kalian bawa minggu depan. Salah satunya Ibu minta kalian coba merancang di rumah membuat storyboard untuk pembuatan video mitigasi bencana kebakaran di sekolah. Jadi Ibu harapkan nanti di sekolah sudah langsung ya, berdasarkan storyboard kita bisa shoot langsung videonya. Itu ya untuk aktivitas minggu depan. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Salam sehat selalu, semoga tetap berbahagia. Ibu akhiri dengan ucapan selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih.